Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang kita sudah sedia maklum, pagi ini kita akan menyambut sambutan Hari Kanak-kanak dan Talenta peringkat gereja kita, di mana pelayanan kebaktian sambutan Hari Kanak-kanak ini biasanya dilakukan pada setiap bulan Oktober, dan ini seragam di seluruh gereja yang ada di daerah Miri ini. Jadi masing-masing gereja yang akan memilih bila tarikh mereka akan mengadakan kebaktian Hari Kanak-kanak. Dan seperti yang pengurusi katakan tadi, petang esok kita ada high tea. Ini merupakan julung kalinya kita adakan, karena itu mungkin itulah sebabnya persiapan dari kami juga sangat kurang, karena kami tidak dapat membawa ramai jemaat anak-anak sekolah minggu untuk turut serta. Jadi sebab itu saya katakan, kalau kamu ada di dalam WhatsApp grup pelayanan kanak-kanak itu, semua info disebarkan di sana. So saya share link, yang saya tengok yang masuk-masuk nenek-nenek mereka, dan saya harap nenek-nenek ini tolong sampaikan info kepada cucu kamu, oke? Jangan ada di grup lepas itu tidak sampai info, oke? Karena itu penyertaan untuk esok hanya terhad kepada 100 orang, dan kami selit-selit juga anak-anak yang kecil badan, yalah, supaya masuk. Kita pahamkan kalau dia ada di hotel, oke? Dan untuk makluman semua jemaat juga, sebenarnya jumlah anak sekolah minggu kita ini, kalau tahun lalu 2021 mereka adalah seramai 186 orang, dan tahun ini yang mereka berkurang sedikit. Saya tidak tahu sama ada anak-anak atau cucu kalian tidak mendaftar, tambah lagi mungkin yang sudah naik kepada Form 1. Jumlah mereka sekarang adalah 149, menurun. Mana hilangnya berapa puluh orang tuh, ya kan? Kalaupun mereka menginjak ke tingkatan 1, pasti tidaklah mereka seramai yang tersisa ini. Oke ya? Kalau oleh yang demikian, kalau ada anak-anak yang belum didaftar di sekolah minggu kita, sila berbuat demikian. Sudah mereka guru-guru berarah masuk tadi, kamu kenal lah mana satu guru sekolah minggu yang kamu boleh minta borang pendaftaran. Oke ya? Oke, sekali lagi shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Guru-guru, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak, betapa baiknya Tuhan yang sudah mempersatukan kita dalam ibadah sambutan Hari Kanak-kanak peringkat gereja kita pada tahun ini. Jadi pagi ini saya akan bawakan dengan bagian firman Tuhan, yaitu dari tema pelayanan kanak-kanak negeri Sarawak, yaitu Pressing Forward, maju terus. Dan teks itu adalah dipetik dari Filipi pasal 12, Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14. Boleh saya minta anak-anak untuk baca? Boleh? Laskar Kristus siap? Siap. Oh, di sana sejak siap, sini belum siap lagi. Laskar Kristus siap? Siap. Oh, dia marah. Oke, 1, 2, 3. Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus, dia menulis ayat Filipi ini ketika dia berada di dalam penjara. Dia ada di dalam penjara di Roma saat itu, dan dia mau
berkomunikasi, berhubung dengan jemaat di Filipi. Nah, jadi dia menulis surat ini supaya dia dapat memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Dari mana dia dapat inspirasi? Yaitu dari Tuhan Yesus. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan untuk ibu bapak, garis besar kepada teks ini berbicara tentang kemenangan yang sejati. Untuk mendapatkan sebuah kemenangan yang sejati itu, kuncinya adalah dengan melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan fokus kita kepada apa yang di hadapan kita. Nah, jadi dalam ayat ini Rasul Paulus dia melihat dirinya bagaikan seorang pelari. Pelari itu atlet, pandai. Nah, dia melihat dirinya sebagai seorang pelari yang sedang berlari dalam satu perlombaan. Dia kerahkan seluruh tenaga dia. Nah, supaya pikiran dia mencapai apa yang Yesus mau untuk dia. Sama juga dengan kita manusia saat ini. Hidup kita ini harus ada tujuan dia. Hidup kita ini harus ada target kita. Hidup kita ini harus ada sasaran kita yang harus kita capai, yang ingin kita gapai dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata waktu kita mau berlari kepada tujuan kita itu, waktu kita mau berlari kepada sasaran kita itu, target kita itu, ternyata ada halangan-halangan yang menghambat langkah kita. Menghambat itu maksudnya menghalang. Pernah ikut larian berpagar? Tahukah itu? Yang kalau kita lari di trek itu ada pagar, dan kau harus lompat. Lompat berpagar, bukan lari berpagar. Apa-apalah. Nah, berarti waktu kita mau berlari kepada tujuan kita itu ada halangan, pagar-pagar yang harus kita lalui. Kita tidak boleh. Bolehkah kalau kita lari di trek yang berpagar itu kita lari ke tepi? Oh, bolehkah? Kita jawab berarti bolehlah kan. Kalau kita lari ikut lomba, ikut tepi lah saya. Bolehkah tidak? Tidak kan, kita harus lompat atas pagar itu. Bolehkah kalau pagar itu jatuh? Sebenarnya tidak boleh kan? Nah, dalam hidup kita, untuk kita berlari maju kepada tujuan kita, kepada target kita, banyak halangan-halangan yang menghambat larian kita. Apa yang di belakangku yang disebutkan dalam ayat tadi mungkin saja kegagalan masa lalu kita. Pekerjaan yang terlampau banyak sampai kita ini tertekan. Kita kehilangan kawan-kawan. Kita susah untuk membuat pilihan. Perasaan yang bercampur, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita stres dalam hidup kita, banyak masalah. Jadi sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kamu dan saya mau tetap di situ atau mau move forward, mau melangkah maju ke depan? Mana satu pilihan kita? Nah, ingat anak-anak, walaupun kalian mungkin orang lihat masih kecil, di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini, masing-masing kita ada push button kita. Push button. Oke? Sama ada kita mau tekan play dan melangkah maju ke depan, kan? Betul? Atau kita mau tekan back dan kita akan mengimbas kembali kegagalan masa lalu kita, kekalahan kita, kesedihan masa lalu kita, hal-hal lalu yang membuat kita sedih. Pernah sedih kah? Pernah. Apa yang buat kamu sedih biasanya? Kena marah, mah. Saya tidak bertanggung jawab dengan jawaban-jawaban anak-anak. Oke. Nah, kadang-kadang kita menekan back, mengimbas kembali masa lalu kita. Dulu saya seperti ini, dulu saya kecewa, saya marah, saya benci, hati saya penuh dengan dendam. Sehingga, bolehkah kita maju ke depan? Waktu kita sakit hati, bolehkah kita jalan? Sakit rasa hati kan? Nah, atau kita menekan butang stop. Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi,
Tidak salah untuk menekan butang stop itu. Dalam diri kita ada masa kita perlu stop, kita perlukan masa untuk kita berhenti. Oke? Tetapi jangan sampai saudara dan saya tidak mau menekan butang play itu semula. Ada istilah mengatakan, if you are tired, take a rest, but don't quit. Saudara, kadang-kadang hambatan, halangan dalam hidup kita membuat kita rasa lelah kan? Tuhan, saya sudah tidak mampu. Tuhan, saya tidak berdaya. Tidak salah untuk berhenti. Tetapi jangan lupa untuk melangkah kembali. Ambil waktu untuk diri kita. Nah, sebagai orang percaya, kita sangat memerlukan ketahanan rohani, kekuatan iman kita untuk mencapai garis finish itu. Dan pastikan kita tidak berlari melawan arah. Anak-anak, pernah tak kamu berlari waktu pertandingan arahnya ke depan tapi kamu lari ke belakang? Pernah? Tak pernah kan? Semua kita lari ke depan. Nah, untuk mencapai garis finish itu tidak boleh berlari melawan arah. Rasul Paulus juga menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya ini sebagai suatu perlombaan dan harus mencapai garis akhir. Kamu dan saya juga sedang menyertai perlombaan ini. Memang ada kalanya kita lelah, kita letih dalam hidup kita. Namun sebagai seorang pelari yang hebat, kita harus siap untuk memikul beban-beban yang berat, baik di bahu, di pikiran kita, supaya itu tidak akan mengganggu larian kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Yang lelaki boleh baca, anak sekolah minggu yang lelaki. Matius 11 ayat 28. Marilah, 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan kalau kita ini mau maju terus dalam hidup kita? Yang pertama, miliki tekad yang kuat. Yang perempuan bacakan Markus 10:48. 1, 2, 3. Markus 10:48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, anak-anak masih ingat cerita ini? Kalau kita, masih bagus. Berarti lulus guru-guru sekolah minggu. Masih dia ingat. Kalau kita lihat bagian ini, Markus 10 ayat 46 hingga 52 ini mengisahkan seorang orang buta. Siapa nama orang buta itu? Hah? Bartimeus. Nah, Bartimeus ini disembuhkan oleh siapa? Pastor. Bukan pastor kah? Disembuhkan oleh Yesus. Nah, kisah ini menceritakan tentang satu keadaan di mana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan mereka keluar dari Yeriko. Dan dikatakan di sini saudara, ada seorang pengemis yang buta. Bartimeus, dia sedang duduk di pinggir jalan. Waktu dia mendengar bahwa ada Yesus di kota itu, mulailah dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kata Bartimeus. Jadi orang yang ada di situ apa mereka buat? Janganlah bising-bising. Kamu tahu dia tuh orang besar kah? Kamu tahu dia tuh adalah raja kah? Kamu tahu dia tuh adalah Yesus? Jangan bising. Mereka tegur dia, mereka suruh dia diam. Tapi apa dia buat? Bartimeus buat? Masih panggil Yesus kan? Apa dia kata? Yesus. Coba baca kuat yang itu. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus berhenti dan dia berkata, panggillah dia. Mereka panggil orang buta tuh, orang buta sini. Tuhan Yesus mau jumpa dengan kamu.
Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan kepada orang buta itu, kuatkan hatimu, berdirilah. Dia memanggil dia. Nah, orang buta itu kemudian berdiri, dia menanggalkan jubahnya, dan dia pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, hei, apa yang kamu mau kalau saya buat kepada kamu? Jawab orang buta itu, rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada waktu itu dia masih buta atau tidak? Tidak. Nah, dia sudah melihat dan dia mengikut Yesus. Nah, pernah kamu dengar perkataan degil kah? Pernah kamu kena cakap degil? Oh, pernah, bagus. Jujur anak-anak nih, macam banyak sudah rahasia terbongkar pagi ini. Susati saya. Biasanya perkataan ini digunakan untuk menyebutkan seorang yang keras hati, keras kepala. Kalau dia inginkan sesuatu, dia akan berusaha memaksakan dirinya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Betul? Pernah tak kamu macam itu? Contohnya kamu pergi kedai, kamu mau satu barang ini. Selagi tidak dapat, selagi itulah kamu cakap, mami tolonglah, 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 kan? Nah, ketawa itu betul lah itu. Ada yang degil di sini? Ada kan? Kalau dia rasa dia mau sesuatu, dia apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan itu. Nah, anak-anak, ini juga yang terjadi kepada si Bartimius tadi. Orang buta itu. Walaupun dia sudah dinasihatkan berkali-kali, hei jangan pergi sana. Tapi dia masih bertekad, dia masih degil. Dia harus berjumpa dengan Yesus. Tekad seperti ini yang Yesus mau kita lakukan. Sehingga kita mampu menang ketika menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Karena itu anak-anak dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang membuat si Bartimius ini, orang buta itu akhirnya boleh melihat? Itu adalah karena dia, Bartimius, memiliki tekad yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia memang buta, tapi telinga dia boleh mendengar. Tapi telinganya boleh mendengar. Dia boleh mendengar banyak cerita tentang Yesus, yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Dan dia, Bartimius, dia mau mengalami hal itu sendiri. Bayangkan tadi Yesus tanya, apa yang kamu mau supaya saya buat dengan kamu? Rabuni, buka mata saya supaya saya dapat melihat. Nah, demikian juga dengan kita saat ini. Untuk maju terus dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan sama seperti orang buta ini, miliki fokus kepada Yesus. Karena Yesus pasti akan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Meskipun pada saat itu orang ramai memarahi orang buta itu, tapi hal itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk bertemu Yesus. Yang kedua, untuk maju terus dalam kehidupan iman kita, apa yang harus kita lakukan adalah jangan mudah menyerah. Yang ini boleh saya minta semua jemaat untuk bacakan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini merupakan salah satu ayat kegemaran saya. Siapa kata kita sebagai orang dewasa, sebagai hamba Tuhan, kita tidak pernah merasa lelah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat iman kita mulai terguncang. Tapi ayat ini selalu menguatkan saya secara pribadi. Saya katakan kepada diri saya sendiri, Helvidiana, saat orang dunia berjalan, kamu harus berlari. Saat orang dunia berlari, kamu harus terbang
seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berarti saudara, saya harus berusaha meletakkan diri saya satu langkah di hadapan. Jangan mudah lemah, jangan mudah goyah. Anak-anak dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, untuk maju terus dalam kehidupan kita itu tidak semudah kita membalikkan tapak tangan kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan dalam kelelahan mereka. Dan Tuhan itu juga yang memberikan semangat di dalam ketidakberdayaan mereka. Tuhan datang sebagai Raja yang berkuasa, dan Dia akan menolong orang yang setia berseru kepadanya. Ada satu cerita. Nah, mungkin cerita ini selalu kita dengarkan, biasa sudah. Ada satu cerita ini mengisahkan di suatu hari, di langit yang biru, ada matahari, ada hujan, ada angin, mereka sedang berdebat. Mereka katakan, siapa yang paling hebat antara kita tiga ini? Matahari? Oh, kamu. Angin? Ataupun matahari, angin, ataupun hujan. Jadi ketika mereka melihat, oh ya, ada seekor monyet di sana, mereka pun katakan seperti ini, oh mari kita buat satu sepakat. Siapa yang dapat menjatuhkan si monyet ini, nih monyet itu yang sedang menari-nari goyang-goyang. Nah, siapa yang dapat jatuhkan monyet itu, dialah yang paling kuat, kata mereka. Oke, saya dulu, kata si matahari. Jadi matahari pun memancarkan cahayanya. Suka tak kalau cuaca panas? Tak suka kan? Suka tak kalau panas terik sekali? Tak mau panas kan? Nah, matahari pun memancarkan cahayanya. Semakin terik matahari, semakin panas matahari itu, apa monyet itu buat? Dia lari dan bersembunyi di bawah dahan pohon. Dia bersembunyi, dia berlindung. Oh, dan akhirnya matahari pun menyerah. Oke lah, saya menyerah. Baik, saya akan coba, kata hujan. Mulai dari hujan yang perlahan, hujan gerimis, lepas itu hujan yang kencang sedikit, kemudian hujan ribut. Apa yang monyet itu buat? Oh tidak, dia berlari. Dia tak ada tempat untuk berlari karena ada di hutan saja kan. Monyet itu mulai berpaut pada dahan pokok dan dia pegang dengan sekuat hati dia. Semakin kuat hujan, semakin kencang hujan itu, semakin dia bertahan pada dahan pokok. Jatuh tak dia? Oh, akhirnya si hujan pun letih. Kan sudah hujan lebat tadi, dia belum jatuh. Jadi dia menyerah lah kan. Menang ke kalah hujan? Kalah juga kan. Siapa lagi tinggal yang belum? Angin. Tiba giliran si angin, dia hanya tiup dengan perlahan. Waktu angin ini bertiup dengan perlahan, saudara, apa yang matahari dan hujan lakukan? Oh, mereka ketawakan dia. Aduh, kamu nih angin, setakat tiup seperti itu takkan jatuh si monyet itu. Bagaimana mungkin kamu boleh membuat monyet itu jatuh? Karena kami yang kuat ini saja pun tidak boleh membuat dia jatuh. Nah, kata angin, kata hujan dan matahari. Kemudian apa yang angin buat? Dia tiup, dia hembus angin yang sepoi-sepoi. Kalau angin sepoi-sepoi itu dia perlahan kan, dia kuat. Perlahan kan. Kalau angin yang perlahan yang tiup pelan-pelan macam itu, apa yang terjadi? Kalau kita sejuk, apa yang terjadi? Tertidur si monyet. Waktu monyet ini tertidur, dia pun terlampau selesa kena tiup angin. Pegangan dia yang kuat selepas hujan tadi itu pun terlepas. Waktu dia terlepas, apa yang terjadi dengan monyet? Nah, dia jatuh. Jadi siapa yang menang? Angin. Inilah juga saudara gambaran kehidupan kita. Seringkali saja badai besar itu membuat kita ini semakin kuat berpaut kepada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang membuat kita terjatuh adalah kenikmatan duniawi ini. Bangsa Israel juga mengalami hal ini, saudara. Oleh karena godaan dunia, mereka telah meninggalkan Tuhan.
sehingga mereka harus menderita atas perbuatan jahat mereka. Mereka jatuh, mereka dijajah oleh bangsa lain, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi saat terjatuh. Sama halnya dengan kita saat ini. Untuk maju terus dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan adalah berpegang erat kepada Tuhan. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam tantangan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan itu, saudara, bukan berarti kita hanya melalui jalan-jalan yang lurus. Justru dalam mengikut Tuhan itu, kita akan diperhadapkan dengan berbagai cabaran. Jadi jangan pernah merasakan bahwa Tuhan itu tidak sayang. Jangan pernah merasakan bahwa Tuhan itu sudah melupakan dan meninggalkan kita. Ingat, biarlah kita tetap bersandar penuh kepada Tuhan yang memberikan kekuatan baru untuk kita setiap hari. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ada satu tempat, kalau saya sebut yang ketiga, itu yang orang cakap, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tidur pun bangkit dari tidur, ya kan? Kalau sebut yang ketiga, miliki pengharapan di dalam Kristus. Yesaya 41 ayat 10. Baca lagi anak sekolah minggu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu lagi anak-anak, Ibrani 6 ayat 19 hingga 20. Sebut dari pengharapan. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, begitu luar biasanya janji Tuhan untuk setiap kita. Kunci untuk maju terus di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan adalah dengan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yesaya 41 ini merupakan sebuah pesan penghibur ada dalam pembuangan di Babel. Saudara, saat itu kehidupan jemaat Israel di Babel, mereka penuh dengan tekanan, mereka penuh dengan goncangan, mereka penuh dengan ketidakpastian akan masa depan mereka. Tetapi Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, telah membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Dalam Ibrani 6 tadi juga mengatakan bahwa pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Anak-anak semua tahu apa itu sauh? Tahu apa sauh itu? Tahu ke tidak? Enke, tahu? Tuh, ada di depan. Nah, biasanya saat sebuah kapal dia tiba di pelabuhan, mereka harus membuang sauh itu supaya kapal itu tidak hanyut. Meskipun ada gelombang, ada badai, ada angin ribut, kapal itu hanya akan bergoyang, tetapi tidak akan pernah berpindah dari tempat di mana dia berlabuh. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kalau kita mau maju terus dalam hidup kita, kita tidak akan membiarkan hidup kita ini dihanyutkan oleh badai kehidupan. Kita tidak akan membiarkan hidup kita ini terlepas dari kendali Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah melabuhkan kapal kehidupan kita itu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Artinya, sebagai orang percaya, kita harus sentiasa hidup di dalam Tuhan dan percaya kepadanya. Sehingga semua persoalan, badai kehidupan itu hanya membuat hidup kita tergoncang.
tapi tidak membuat hidup kita terhempas jatuh. Iman kita mungkin akan tergoncang, saudara, tapi tidak pernah. Mari saya bawa kita untuk melihat kisah Abraham dan Sarah. Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Bayangkan janji Allah kepada Abraham itu tergenapi setelah 25 tahun lamanya. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa Allah itu setia. Allah itu tidak melupakan janjinya. Bahkan Abraham dan Sarah mereka menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan semuanya tergenapi dengan lahirnya Ishak. Saudara, keajaiban Allah ini tidak terbatas oleh waktu. Allah yang setia tidak pernah lupa akan janjinya. Bahkan mungkin kita yang sudah lupa akan janji Allah. Karena kita sudah terlalu lelah untuk menanti, putus asa dan hilang kesabaran. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Kalau kita pikirkan pada saat hari ini, saudara, mengapa ada ramai orang kecewa dengan pengharapannya? Itu karena dia meletakkan harapannya kepada manusia yang pastinya penuh dengan keterbatasan. Saat berdepan dengan keadaan yang tidak baik, kita dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun ternyata saudara, di tengah-tengah keadaan terburuk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Dia rindu agar kita mengandalkan Dia, memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu anak-anak dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, milikilah komitmen untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan di saat itu kita akan melihat bagaimana Tuhan itu membuka jalan untuk setiap kita. Percaya, bersama dengan Tuhan, kita akan selalu hidup dalam damai, meskipun dalam keadaan yang kurang baik. Jadi sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi ini, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat maju terus di dalam kehidupan kita? Miliki tekad yang kuat. Jangan mudah tergoyahkan. Jangan mudah menyerah dalam hidup kita. Miliki pengharapan di dalam Kristus. Ingat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, lawan kita di dalam dunia ini adalah si iblis. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat anak-anak sekolah minggu, hati-hati dengan kehidupan kamu. Hati-hati dengan tingkah laku kamu. Karena semua ini akan menghambat, akan menghalang kamu semua untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Pesan ini saudara bukan hanya untuk anak sekolah minggu, tetapi juga untuk kamu dan saya. Jadilah teladan melalui kehidupan kita, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita diberkati dan nama Tuhan akan terus dimuliakan. Amin. Karena itu anak-anak dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, untuk maju terus di dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama meneladani sikap Rasul Paulus yang tidak menoleh ke belakang, dan dia tidak mau mengizinkan kegagalan masa lalu itu membebaninya dengan rasa bersalah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Rasul Paulus lakukan adalah dia terus berlari kepada tujuan untuk semakin menyerupai Yesus. Ingat, the best way to forget the past is to build a new life. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jika kita sudah meraih kejayaan dalam perlombaan ini, kekalkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Anak-anak kunci tangan, tutup mata. Boleh ikut pastor doa. Oke, kunci tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan kami, memberkati setiap kami
dalam persekolahan kami dalam persekolahan kami dan masa depan kami, dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga kami, Berkati keluarga kami, ibu bapak kami, ibu bapak kami, dan juga guru sekolah minggu kami. dan juga guru sekolah minggu kami. Biarlah kami Biarlah kami tetap hidup tetap hidup di dalam di dalam jalan yang sudah jalan yang sudah Tuhan taruhkan Tuhan taruhkan buat setiap kami. buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Ini doa kami. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih firman Tuhan sampai di sini dan saya serahkan masa kepada MC.